Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di sini di channel Mau Gadget. Di video kali ini Lindia mau merekomendasikan 7 iPhone X resmi Indonesia yang masih worth it saat ini. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. Rekomendasi yang pertama ada iPhone SE 2020. Nah, buat penyuka HP compact, iPhone SE generasi kedua ini jadi salah satu opsi yang sangat menarik berkat performa dan kameranya yang masih sangat bisa diandalkan. iPhone SE 2020 ditenagai chipset A13 Bionic berfabrikasi 7 nanometer, yang dimana chipset atau SoC ini juga digunakan pada iPhone 11 dan iPhone 11 Pro yang performanya masih sangat oke. Merujuk dari data di website NanoReview, A13 Bionic ini memiliki skor Antutu versi 10 sebesar 889.000 poin. iPhone SE 2020 juga masih mendapatkan update ke iOS 18 yang menawarkan fitur-fitur terbaru dan user experience yang lebih baik. Meski hanya menggunakan single kamera beresolusi 12 megapiksel, ternyata hasil foto dan video yang dihasilkan masih sangat oke. Nah, buat yang suka buat video atau konten, HP ini juga support video recording di resolusi 4K 60fps dengan hasil video yang stabil dan detail yang bagus. Sedangkan buat layarnya sendiri masih pakai rasio 16:9 dengan panel Retina IPS, ukurannya hanya di 4,7 inci dan resolusi 750x1334 piksel. iPhone SE generasi kedua juga semakin worth it berkat sudah dibekali dengan IP67, stereo speaker yang kualitasnya bagus, punya wireless charging dan tentunya ada NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate iPhone SE 2020. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Rekomendasi iPhone X resmi Indonesia selanjutnya ada iPhone XR. Sampai saat video ini dibuat, produk Apple yang satu ini ternyata masih banyak peminatnya karena kualitas foto dan videonya yang masih sangat bisa diandalkan di tahun ini. Sama dengan iPhone SE 2020 sebelumnya, iPhone XR ini juga menggunakan single kamera beresolusi 12 megapiksel dengan fitur PDAF plus OIS yang menghasilkan kualitas foto yang bagus baik di kondisi yang cukup cahaya atau low light. Nah, untuk video recordingnya maksimal di 4K 60fps tentunya dengan stabilisasi yang oke. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 7 megapiksel yang ditemani sensor biometrik SL3D untuk fungsi Face ID. Pindah ke performa, iPhone XR menggunakan chipset A12 Bionic berfabrikasi 7 nanometer dengan 3 opsi storage yakni dari 64GB, 128GB hingga 256GB. Ketiga varian tersebut sama-sama dibekali RAM berkapasitas 3GB dan masih mendapat update ke iOS 18. Sebagai gambaran, chipset A12 Bionic dari Apple ini berhasil meraih skor Antutu 10 sebesar 662.000 poin. Pada bagian display, iPhone XR menggunakan panel Liquid Retina IPS LCD berukuran 6,1 inci dengan resolusi 828x1792 piksel yang sudah dilapisi scratch resistant glass. Selain itu, iPhone XR juga menawarkan fitur-fitur ekstra lainnya mulai dari sertifikasi IP67, wireless charging, Face ID, stereo speaker, dan ada NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate iPhone XR. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Rekomendasi iPhone X resmi Indonesia yang ketiga ada iPhone 11. HP yang sudah dirilis sejak September 2019 ini masih banyak diminati, yang pas launching harganya di 12-13 juta. iPhone 11 ditenagai oleh chipset Hexa-Core A13 Bionic berfabrikasi 7 nanometer dengan 4 inti core grafis. Chipset dengan clock speed hingga 2,65 GHz ini berpadu dengan 4 GB RAM yang mampu memperoleh skor Antutu 10 sebesar 896.000 poin.
iPhone 11 punya 3 varian storage yakni 64GB, 128GB, dan 256GB. Next ke kamera, iPhone 11 dibekali dengan 2 kamera belakang yakni kamera utama 12MP f1.8 dengan OIS dan ditemani kamera ultrawide beresolusi 12MP dengan field of view 120 derajat. Sedangkan untuk kamera selfie-nya 12MP yang didampingi oleh 3D kamera. Nah, soal video baik kamera depan maupun belakang sudah sama-sama bisa rekam video di resolusi 4K di 60fps. Lanjut di bagian depan terdapat layar dengan dimensi 6,1 inci, resolusi 828x1792 pixel dan menggunakan panel Liquid Retina IPS LCD. Layar ini memiliki kecerahan tipikal di 625 nit dengan proteksi scratch resistant glass. iPhone 11 juga dibekali dengan stereo speaker yang bagus, wireless charging, NFC, dan sertifikasi IP68. Berikut spesifikasi dan harga terupdate iPhone 11 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Lanjut di list yang keempat ada iPhone 11 Pro Max. Buat yang belum punya dana untuk membeli iPhone seri terbaru, tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan iPhone 11 Pro Max buat dijadikan daily driver. Sama di varian reguler sebelumnya, seri Pro Max ini juga menggunakan chipset powerful A13 Bionic dengan teknologi fabrikasi 7 nanometer, serta disokong Neural Engine dengan 8 inti. Hardware ini mampu menjalankan game-game grafis tinggi seperti Genshin Impact dengan lancar. Lanjut ke soal kamera, iPhone 11 Pro Max dibekali setup triple kamera dengan rincian main kamera 12MP OIS, kamera telefoto 12MP OIS dengan 2 kali optical zoom, dan kamera ultrawide yang juga beresolusi 12MP. Sementara di bagian depan ada kamera selfie 12MP yang ditemani oleh kamera SL3D untuk sensor kedalaman dan sensor biometrik. Berbeda dengan varian iPhone 11 reguler yang masih menggunakan panel jenis IPS, di seri Pro Max ini sudah mengadopsi panel Super Retina XDR OLED yang sudah support konten XDR10 dan Dolby Vision. Layar ini berukuran 6,5 inci dengan resolusi 1242x2688 pixel yang menghasilkan kerapatan di 458 ppi density. Kelebihan lainnya yaitu ada rating IP68, stereo speaker, wireless charging, NFC, dan masa dukungan update iOS hingga 2025. Berikut spesifikasi dan harga terupdate iPhone 11 Pro Max untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Rekomendasi iPhone X resmi Indonesia yang kelima ada iPhone 12 mini. Jika spek atau desain iPhone SE generasi kedua tadi masih dirasa kurang, iPhone 12 mini ini jadi pilihan HP compact yang lebih gahar, desain lebih modern, dan sudah support jaringan 5G. HP kecil ini memiliki tenaga yang besar berkat chipset Hexacore A14 Bionic berfabrikasi 5 nanometer dengan CPU speed hingga di 3,1 GHz. Sementara untuk RAM-nya berkapasitas 4GB dengan varian penyimpanan 64GB, 128GB, dan 256GB. Merujuk dari data Nano Review, chipset A14 Bionic memiliki skor Antutu versi 10 yang sangat tinggi tembus di angka 1 juta poin. Untuk kualitas layarnya memukau karena panel yang digunakan sudah OLED atau Apple menamakannya dengan Super Retina XDR OLED. Size-nya cukup mini di 5,4 inci dengan resolusi 1080x2340 pixel dan diproteksi oleh ceramic shield glass. Kemampuan foto dan videonya masih sangat solid untuk digunakan pada tahun 2024. iPhone 12 mini dibekali dengan teknologi perekaman video dengan standar Dolby Vision pada kualitas 10 bit XDR untuk akurasi warna lebih luas dan kontras hitam dan putih yang lebih lebar. Fitur-fitur ekstra lainnya yakni ada IP68, stereo speaker, MagSafe, dan tentunya masih bisa di-upgrade ke versi iOS terbaru. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate iPhone 12 mini untuk link pembelian ada di kolom deskripsi.
Rekomendasi iPhone X resmi Indonesia yang keenam ada iPhone 12. Jika layar 5,4 inci di iPhone 12 mini tadi terlalu kecil, iPhone 12 membawa ukuran layar yang lebih ideal dan tidak sebongsor HP-HP Android yang biasanya punya size di 6,5 inci ke atas. iPhone 12 menggunakan Super Retina XDR OLED seluas 6,1 inci dengan resolusi 1170 x 2532 pixel. Layar ini juga sudah mendukung XDR10, Dolby Vision, dan sudah ada proteksi ceramic shield glass. Next ke performa, iPhone 12 ditenagai oleh chipset 6 core A14 Bionic yang dibuat dengan fabrikasi 5 nanometer oleh TSMC. A14 Bionic berpadu dengan RAM 4GB dan penyimpanan berbasis NVMe dengan opsi 64GB, 128GB, dan 256GB. Masuk ke soal fotografi, iPhone 12 mengandalkan kamera utama 12MP bukaan f1.6 dengan OIS dan ditemani kamera ultrawide 12MP. Sementara untuk kemampuan videografinya masih sangat keren dengan resolusi maksimal di 4K 60fps, stabilisasi yang optimal, dan support perekaman Dolby Vision XDR. Selain sudah 5G, iPhone 12 juga dibekali dengan IP68, stereo speaker, MagSafe, wireless charging, dan NFC. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate iPhone 12. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Masuk di list terakhir sekaligus jadi yang termahal di video ini, yakni iPhone 12 Pro Max. HP ini hadir dengan layar Super Retina XDR OLED dengan ukuran 6,7 inci beresolusi 1284 x 2778 pixel. iPhone 12 Pro Max menggunakan 4 kamera belakang, yakni main kamera 12MP dengan teknologi dual pixel PDAF dan sensor Shift OIS. Lanjut ada kamera telefoto 12MP OIS dengan 2,5 kali optical zoom. Next ada kamera ultrawide 12MP dan yang terakhir ada lensa LiDAR yang fokus peningkatan AR. Pada sisi hardware, iPhone 12 Pro Max menggunakan SoC A14 Bionic yang dibuat menggunakan manufaktur 5 nanometer. Chipset ini terdiri dari 11,8 miliar transistor yang menghasilkan performa gahar untuk berbagai aktivitas berat. Berbeda dengan varian reguler yang menggunakan RAM 4GB, untuk versi Pro Max ini sudah dibekali dengan RAM 6GB dengan opsi storage 128GB, 256GB, dan 512GB. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 3687 mAh dengan PD 2.0 dan support 15W wireless charging. Berikut spesifikasi dan harga terupdate iPhone 12 Pro Max. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah rekomendasi 7 iPhone X resmi Indonesia yang masih worth it untuk saat ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.